Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar murid-murid solehah semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada materi pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang materi iman kepada Allah dan Asmaul Husna dengan cara meneladaninya. Di materi kelas 7 SMP, tingkat SMP. Dengan saya, Bapak Kurnia Yoha Izvana dari SMP Islam Al-Azhar 41. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari materi iman kepada Allah dengan harapan dengan mempelajari ini tujuannya kita dapat memahami pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, kita dapat memahami pengertian Asmaul Husna. Dan yang ketiga, kita dapat memahami pengertian dan bagaimana cara meneladani sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, berikutnya ilustrasi tentang iman kepada Allah, bahwasanya diciptakannya keindahan gunung, lautan yang begitu indah, kemudian tata surya dan keluarga itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bencana yang kita rasakan mulai dari gempa bumi, kemudian gunung meletus, tsunami, COVID-19 yang melanda kita kemarin pada tahun 2020 sampai 2022, itu juga semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lalu apa itu iman kepada Allah? Kalau di dalam pengertiannya adalah pengakuan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka kita yakin di dalam hati kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Apakah cukup dengan yakin saja tanpa melaksanakan apa-apa? Tidak. Maka yang kedua adalah kita ucapkan dengan lisan. Maknanya apa? Mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik. Apakah dengan yakin dan ucapan saja sudah cukup? Tidak. Yang ketiga adalah kita mengerjakan dengan anggota badan. Kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketika kita sudah yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan amalan dengan perbuatan, maka insya Allah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada 4 hal anak-anak yang kita ketika kita iman kepada Allah, siapa yang mengimani 4 hal ini, maka ia telah beriman dengan sesungguhnya. Yang pertama apa? Yang pertama, mengimani akan keberadaannya. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada di mana-mana. Tidak ketika kita bersembunyi, apakah Allah tidak melihat kita? Tidak. Pasti Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua, mengimani bahwa Allah itu mengatur alam semesta. Ya, yang mengatur seluruh alam semesta, mengatur peredaran tata surya, rotasi bumi, dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita mengimani bahwa Allah satu-satunya sembahan. Betul. Kita harus beriman, kita harus yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kita mengimani nama-nama Asmaul Husna yang ada 99. Namun nanti yang akan kita pelajari di materi ini hanya ada 4
sifat-sifat Asmaul Husna saja. Kemudian, nah kita masuk ke pembahasan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna ada dua kata, yaitu asma adalah nama, husna baik. Maka pengertiannya adalah nama-nama yang terbaik atau sifat-sifat yang terbaik bagi Allah. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itu dalil Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Nah, kemudian hadisnya apa? Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Maksudnya ketika kita menjaga Asmaul Husna, mengamalkan Asmaul Husnanya Allah, insya Allah ini sudah jaminan kita akan masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita bahas satu persatu nih apa Asmaul Husna yang akan kita pelajari di materi PAI kelas 7. Yang pertama adalah Al-Alim, yaitu artinya maha mengetahui. Karena pengetahuannya yang amat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil apapun. Nah, dalam meneladani sifat Al-Alim ini, kita sebagai manusia hendaknya terus-menerus berupaya menambah ilmu. Jangan kita bosan dengan belajar, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, anak-anak, apakah kalian mengenal orang-orang di samping ini? Kalau kalian mengenal, coba ditebak sendiri, nanti bisa di komentar ini siapa saja yang ada di sini. Nah, beliau ini adalah orang-orang yang hebat, yang memiliki ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Nah, kita diharapkan sebagai orang-orang yang berilmu, kita meneladani Al-Alim, yaitu kita dengan belajar. Agar menjadi apa? Agar kita bisa menjadi orang-orang hebat yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nanti kalau tahu nama-nama yang ada di sini bisa dikomentar. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, Al-Khabir, yaitu maha teliti. Yaitu Allah itu maha teliti dan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi secara teliti. Dan meneladaninya kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Contohnya kita teliti dalam mengerjakan soal ulangan sumatif agar nilai kita baik, agar nilai kita bagus. Kemudian kita teliti dalam kegiatan di sekolah, teliti dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang ketiga adalah As-Sami', yaitu artinya maha mendengar. Mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini, Allah. Kemudian Allah pendengaran terhadap seluruh suara yang lahir dan batin, yang tersembunyi maupun yang jelas. Kemudian pendengaran beserta ijabah darinya untuk orang-orang yang berdoa dan beribadah. Itu Allah maha mendengar. Ketika kita berdoa, insya Allah Allah mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Kemudian cara meneladani sikap As-Sami itu gimana? Mendengar suara rintihan, mendengar guru berbicara, mendengar nasihat orang tua. Yang mendengar suara rintihan maksudnya apa? Kita mendengar banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan makanan, minuman, pakaian, maka kita bantu. Kita sebagai murid mendengar guru berbicara ketika dalam pembelajaran,
maka kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika materi sedang disampaikan. Dan yang ketiga, mendengar nasihat orang tua kita. Apa yang orang tua kita sampaikan berupa nasihat baik, kita dengarkan dan kita lakukan, karena itu merupakan cara meneladani sikap Asmaul Husna, yaitu as-sami', mendengar. Dan yang terakhir di materi ini adalah al-basir, maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Sekecil apapun, disembunyikan apapun, pasti Allah maha melihat. Seperti contoh, mata kita itu tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah berupa apa? Berupa ciptaan Allah, kemudian keindahan Allah. Nah, itu kita fungsikan mata kita, kita teladani mata kita untuk melihat hal-hal yang indah yang Allah ciptakan, dan tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Melihat teman kita yang sedang dibully, atau teman kita sedang membuli orang lain, maka pandangan kita harus menegur teman kita yang sedang membuli atau mengejek teman yang lain. Kita ingatkan, karena kalau kita diamkan, kita termasuk dosa, karena kita tidak menggunakan mata kita sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah materi tentang iman kepada Allah dan cara meneladani sifat Asmaul Husna. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya kita harus mengaplikasikan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.